Sebut rendang tak punya agama, Gus Miftah langsung kena semprot. Sejak kapan Miftah ini disebut Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa. Termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non-halal. Sehingga ketika melihat makanan non-halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup gak usah dibeli. Selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut Ustaz. Nanti terjebak ke dalam. Ustaz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu Ustaz. Antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ulama ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin-pemimpin mereka. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis, karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan. Yabi'una, dijualnya. Kepada siapa dijualnya? Min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribahan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok. Partai Islam, lambang Islam, kenapa menjual fatwa? Kenapa mendukung pemimpin kafir? Heran orang. Subuh nih jawabannya. Inilah dia hadisnya. Jangan heran saudaraku, Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Bahkan ustadz-ustadz kita yang lurus-lurus pun hampir terjebak. Saya dapat iklannya, saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut ustadz. Nanti terjebak ke dalam. Ustadz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu ustadz. Antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ulama harus mengerti. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-juhala bilibasil ulama, mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda ini. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itulah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wow, pakai baju kaos, pakai airpod. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda ini penghuni neraka gitu. Tak berapa lama digulungnya airpodnya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia.
Takkan saya minta maaf ya, udah tadi udah selesai. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Bajunya jubah, isinya setan. Bapak-bapak yang berjubah jangan tersinggung, bagus sudah. Baik. Memakai ayat-ayat, dipakai tafsir. Saya sudah baca tafsir ini, sudah baca tafsir ini. Nabi sudah mengatakan, ulama usul mereka nanti akan muncul, kata Nabi SAW, yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini, siapa yang mau beli pendapat ini, saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikih, dari kitab fikih, dari qawaidul fikih, dari tafsir klasik, dari tafsir ini saya sudah baca. Bahasa Arab mantap, balaghah oke, nahunya hebat, menghafalnya mantap. Tapi untuk apa? Yabi'una, mereka jual barang ini karena ada kepentingan di balik itu, simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan, ada yang punya uang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Penceramah Miftah Maulana alias Gus Miftah turut menyoroti polemik keberadaan restoran Padang Babi Ambo yang menjual rendang babi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia pun menjadi salah satu dari sedikit pihak yang justru tak mempermasalahkan adanya makanan non halal tersebut. Pasalnya, menurut Gus Miftah, makanan seperti rendang tidaklah memiliki agama, sehingga ia pun turut memberi pembelaan terkait keberadaan warung rendang babi itu. Pernyataan Gus Miftah soal rendang tak beragama ini kemudian ditanggapi beragam oleh masyarakat. Banyak yang sepakat, tapi ada pula yang justru langsung menyentil Gus Miftah dengan memberikan komentar nyinyir. Salah satunya adalah pegiat media sosial Monica yang justru mempertanyakan gelar Gus yang kerap dipakai oleh Gus Miftah. Menurut Monica, Gus Miftah bukanlah keturunan kiai yang bisa dengan sesuka hati memakai gelar tersebut di depan nama panggilannya. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online KBBI Daring, gelar Gus memiliki arti yang luas. Gus bisa dipakai untuk menjuluki anak laki-laki dari kalangan masyarakat Jawa, bisa juga sebagai nama panggilan untuk ulama, kiai, atau orang-orang yang dihormati. Sebagai informasi, Gus Miftah mengaku tak terlalu mempermasalahkan keberadaan restoran Babi Ambo. Penceramah yang dikenal sebagai musuhnya Ustadz Khalid Basalamah itu mengatakan bahwa umat non-muslim punya hak untuk mengolah makanan sesuai selera makan. Hal itu disampaikan Gus Miftah dalam video yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya belum lama ini. Lebih lanjut, Gus Miftah juga mengucapkan terima kasih kepada penjual makanan yang memberikan label non-halal. Menurutnya, jika melihat penjual makanan yang menjual babi, tidak perlu emosi dan cukup tidak membelinya.